Halo semuanya, bareng Ed Creeper lagi di sini. Apa kabar buat yang selalu gagal mendapatkan bansos? Bersabarlah, karena rezeki akan selalu datang. Dan semoga perekonomian bisa kembali pulih. Ngomong-ngomong soal perbaikan ekonomi, kebayang gak sih jika ada sebuah negara yang melakukan cara mengerikan untuk memperbaiki keadaan? Seperti di video yang satu ini, gua akan ngasih klip dan review tentang sebuah film menegangkan ketika tindak kriminal boleh dilakukan. Film ini berjudul The First Purge tahun 2018. Alih-alih supaya perekonomian kembali meroket, sebuah negara membebaskan warganya untuk melakukan kejahatan tanpa adanya hukum. Kok bisa ya? Rencana ini pun jelas menciptakan kekacauan saat semua orang saling menghabisi dan nyolong sana-sini untuk bertahan hidup. Penasaran seperti apa kekacauannya? Dan apakah rencana ini benar-benar berhasil? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari wawancara terhadap seorang napi kelas tongkol yang berjuluk si Begal. Dengan lantangnya, si Begal berkata jika ia ingin mabuk ceribel dan menjadi psikopat seperti dulu. Kemudian, orang dari pemerintahan ini mengatakan jika keinginan si Begal akan terwujud. Karena sebentar lagi akan ada yang namanya eksperimen pembersihan. Apakah itu? Dan inilah The First Purge tahun 2018. Cerita pun dilanjutkan oleh pemberitaan ketika negara Amrik dilanda krisis ekonomi yang parah. Terlihat demo dan kekacauan pun terjadi hampir di setiap kabupaten. Hingga pada akhirnya, presiden dari partai yang terpilih berupaya agar ekonomi kembali meroket. Kemudian, ia bersama jajarannya berencana untuk melakukan eksperimen sosial yang hanya dilakukan di Pulau Staten. Seperti yang disebutkan di awal tadi, eksperimen aneh ini memperbolehkan siapapun melakukan kejahatan selama 12 jam. Terdengar janggal dan entah apa maksud dari eksperimen ini. Baiklah, kita lanjut dulu. Singkat cerita, rencana kontroversi itu malah membuat sebagian warga Staten antusias untuk mengikutinya. Terutama bagi warga yang punya dendam kepada orang lain. Karena bisa menjadikan event tersebut untuk melampiaskan dendam dan unek-unek selama ini. Tak cuma itu, pemerintah menjanjikan duit $5.000 bagi warga yang tetap tinggal di pulau selama eksperimen berlangsung. Saat warga berbondong-bondong daftar, warga lainnya menentang keras acara tersebut. Karena orang-orang ini tidak ingin kampung halaman mereka dijadikan arena kriminal. Wanita bernama Nia pun begitu lantang menyuarakan aspirasi masyarakat yang menolak acara gak jelas itu. Tak lama kemudian, seorang ketua mafia tepung oleng datang untuk melihat keramaian warga ini. Pria sangar ini pun kesal dengan rencana pemerintah yang hanya akan menurunkan omset penjualan barang haramnya. Lalu, hati si sangar Dimitri ini mendadak ping saat melihat Nia yang merupakan mantan pacarnya. Cicinglah atong cuak-cabak segala. Ama seneng kan tidak akan ada hukum di pulau ini. Mendengar perkataan Nia, Dimitri merasa malu karena bisnis haramnya telah membuat cinta mereka kandas di masa lalu. Setelah pertemuan singkat tersebut, Dimitri mengingatkan para anak buahnya untuk jangan ikut-ikutan di eksperimen aneh itu. Akan tetapi, seorang pria bernama Alex malah senang dengan adanya acara ini. Karena ia ingin merasakan sensasinya menghabisi orang tanpa resiko di penjara. Akibat bacotan tersebut, Alex pun ngajungkel dan disuruh untuk tetap patuh. Di sisi lain, salah satu anak buah Dimitri sedang diganggu si Begal yang ternyata sengaja dibebaskan. Remaja burik bernama Isyah ini pun sudah gedek karena selalu diganggu si Begal sejak dulu. Setelah menyabat Isyah pakai silet, si Begal gelo pun kabur dengan riang gembira. Selang beberapa saat, adik Nia ini mendaftar untuk mengikuti eksperimen. Ia pun berencana untuk menghabisi si Begal ketika acara tersebut berlangsung. Kemudian, Isyah diberikan sebuah paketan setelah resmi menjadi peserta. Dan itu berarti, Isyah akan mendapatkan duit lebih ketimbang orang yang hanya bertahan di pulau saja. Apalagi jika sampai ia mampu bertahan sampai akhir. Tanpa terasa,
eksperimen pembersihan tinggal 1 jam lagi. Ketika jalanan mulai sepi, banyak warga yang bersembunyi di dalam gereja. Begitupun dengan Nia yang memilih bertahan daripada meninggalkan pulau. Karena ia sangat butuh duit dari pemerintah sebesar $5.000 atau seharga Honda Jazz keluaran tahun 2004. Kemudian, Nia menghubungi Isyah untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, Isyah yang akan turun ke jalanan membohongi sang kakak bahwa ia akan tinggal di rumah saja. Lalu, Isyah membuka paket yang berisi lensa mata untuk ia gunakan, di mana kamera canggih ini akan merekam setiap pergerakan yang dilakukannya. Setelah persiapan beres, Isyah sudah tak sabar turun ke jalan dan mencari si begal. Begitupun si ketua partai dan ilmuwan pengusung eksperimen ini. Kedua pejabat tersebut bersiap menyaksikan rencana gila yang telah mereka buat. Dan tiba saatnya, sang presiden mengawali semuanya dengan sebuah pidato. The courageous citizens of Akhirnya, 12 jam yang bebas melakukan kejahatan apapun kini dimulai. Dengan mencolok dada seseorang, si begal berhasil mendapatkan korban pertamanya. Psikopat ini pun begitu senang karena seperti diberi wahana bermain oleh pemerintah. Sementara itu, si ilmuwan dengan watadosnya menyaksikan kematian korban pertama dari eksperimennya. Di sisi lain, Dimitri mendapat kabar jika si Alek ikut-ikutan turun ke jalan. Sontak Dimitri pun kesal dengan anak buahnya yang susah diatur itu. Dari kejauhan, Isyah melihat si Alek dan gengnya akan merampok sebuah toko. Akan tetapi, Isyah lebih fokus untuk mencari si begal yang entah berada di mana. Tapi tak lama kemudian, ia bertemu dengan anak buah Dimitri yang lain. Melihat Isyah yang cuma pelangak-pelongo, mereka mengajaknya untuk pergi ke pesta saja. Di tengah kemeriahan pesta, Isyah memisahkan diri untuk pergi mencari si begal. Namun tanpa ia sadari, sang psikopat gelo baru saja tiba di pesta ini. Harry, they watching. Where you gonna run to, Isaiah? Karena tak cukup berani, Isyah pun langsung kabur dan membatalkan rencananya. Di sisi lain, Dimitri memilih untuk indahoy daripada turun ke jalanan. Tak tanggung-tanggung, ia akan menghabiskan malam dengan 2 kelenjar BO sekaligus. Setelah hampir dibunuh, Dimitri akhirnya tahu jika kedua wanita ini adalah suruhan si Alek. Lalu, ia dan pasukannya langsung bergerak untuk mencarinya. Kemudian kita beralih kepada Isyah yang sedang ketakutan. Kali ini, ia meminta bantuan sang kakak untuk segera menjemputnya. Karena ia benar-benar kena mental oleh keadaan genting di kota ini. Lalu, Nia memberanikan diri untuk menjemput Isyah ketika jalanan dipenuhi orang-orang gelo dan barbar.
Where's your brother? Setelah menusuk si begal bagai cilok, kakak beradik ini pun kabur menuju gereja. Di waktu yang sama, Alex menemui dua kelenjar suruhannya. Terlihat ia pun merasa senang karena merasa dua wanita ini telah menghabisi Dimitri. Namun tanpa ia duga, semua ini adalah jebakan dari Dimitri. Terlihat Alex pun kaget karena rencana untuk membunuh bosnya gagal. You thought that you could use their purge to take my ass later, eh? Akhirnya, Dimitri menghabisi para anak buahnya yang berkhianat. Melihat kedatangan orang-orang asing, Isyah merasa heran dari mana mereka berasal. Begitupun dengan si ilmuwan, karena kebanyakan para perusuh malah bukan yang terdaftar. Ia pun tidak menyangka karena orang-orang yang terdaftar malah sembunyi daripada melakukan aksi barbar. Di sisi lain, Dimitri dan kelompoknya akan pergi ke markas mereka. Tanpa diduga, mereka diserang oleh kelompok tak dikenal. Selang beberapa saat, kelompok Dimitri tiba setelah orang-orang asing ini tewas. Lalu, seorang anggota mengatakan jika orang-orang ini adalah tentara bayaran. Terlihat mereka pun bingung kok bisa-bisanya para mantan militer mengikuti eksperimen ini. Dan ternyata, semua ini adalah rencana si ketua partai. Rupanya, ia ingin mengurangi populasi manusia dengan menghabisi para berandalan. Kemudian kita kembali ke Isyah dan Nia. Setibanya di depan gereja, mereka melihat sebuah geng baru saja membantai orang-orang yang sedang bersembunyi. Dari sekian banyak warga di gereja, kini tinggal beberapa orang yang masih selamat. Lalu, mereka bergegas ke rumah Nia untuk bersembunyi. Di tengah perjalanan, Nia dan yang lain melihat konvoi tentara bayaran yang sebenarnya berasal dari Rusia. Di sisi lain, kelompok Dimitri akhirnya berniat untuk melindungi warga, karena mereka tak ingin para tentara bayaran itu membumi hanguskan kampung halamannya. Lalu, mereka membawa segala macam senjata untuk berperang. Let's go. Let's go. I got sky like the weatherman. I crack cars, baby. Akibat serangan tentara bayaran, sekumpulan warga sudah tak berdaya. Kemudian, mereka berusaha tetap melawan dengan peralatan seadanya. Tepat pada waktunya, kelompok Dimitri membabat habis para tentara bayaran ini. Setelah membekali warga dengan senjata, Dimitri mendengar kabar jika tentara bayaran yang lain sedang menuju ke apartemen Nia. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung bergerak. Di tengah perjalanan, kelompok Dimitri melihat konvoi para tentara bayaran. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sedang dipantau pemerintah menggunakan drone pengintai. Akibat serangan drone tersebut, Dimitri kini kehilangan banyak anggotanya. Lalu, Dimitri berniat untuk menyelamatkan keluarga Nia sebelum keduluan para tentara bayaran.
Di tengah keadaan yang mencekam, Nia dan yang lain mencoba bertahan di dalam rumah. Melihat sebuah saklar listrik, Dimitri berniat untuk memadamkan semua lampu apartemen. Setelah melakukan serangan, Dimitri lanjut menuju apartemen Nia. Di saat itu pula, Nia dan yang lain bersiaga sebelum para tentara bayaran datang. Untung saja, si A Dimitri datang tepat waktu. Terlihat Nia pun merasa senang oleh kedatangan si mantan yang bagaikan superhero. Akibat ledakan tersebut, para tentara bayaran ini pun akhirnya habis. Kemudian, Nia membantu Dimitri yang terluka keluar dari apartemen. Akhirnya, eksperimen pembersihan pun sudah berakhir. Terlihat mereka pun merasa lega karena mimpi buruk ini sudah selesai. Kemudian, Nia dan yang lain bergabung bersama para warga yang selamat dari kengerian di kampung halaman mereka. Bandar tepung oleng ini pun kini menjadi superhero bagi warga Staten. Di keesokan harinya, si pejabat Gelo mengumumkan eksperimen yang ternyata menurutnya terbilang sukses. Ia pun berencana untuk menggelar kembali eksperimen pembersihan yang akan dilakukan di semua wilayah. Dan seperti yang kita tahu, film ini berlanjut ke sequel The Purge 1 dan 2. Unik tapi mengerikan juga kan? Berawal dari obsesi seorang ilmuwan di bidang sosial, ia dengan tega mengusulkan eksperimen yang sedikit manfaat namun oper madarat. Parahnya lagi, eksperimen ini ditunggangi keperluan pejabat ngaco yang memilih cara jadah untuk mengurangi populasi penduduk. Namun setelah melewati 12 jam yang mengerikan, warga Staten bisa kembali menghirup udara damai. Meskipun mereka sadar, eksperimen ini akan kembali digelar tahun depan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.